Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada tanggal 6 Februari 2022. Kita boleh bisa bersama-sama hadir untuk kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti setiap acara maupun setiap ibadah dan setiap kegiatan yang boleh dilakukan di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Dan saya mengucapkan selamat datang juga kepada setiap jemaat yang boleh mengikuti ibadah melalui live streaming di Zoom Meeting pada pagi hari ini di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Sofi yang pada pagi hari ini nanti akan melayani kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk membekali kita tentang apa pentingnya dan bagaimana memberitakan Injil kepada setiap manusia. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan hati, jiwa, pikiran, tubuh dan roh kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan sikap berdoa kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, yang kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus. Kami mengenal Engkau sebagai Allah yang setia, yang senantiasa menuntun jalan kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, boleh mengenal Bapa, boleh menjadi dekat dengan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh bebas datang kepadamu kapanpun ketika kami perlu Engkau Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Tidak terbendung jarak, tidak terbendung waktu ya Tuhan, tetapi Engkau selalu ada bagi kami sekalian. Dan Engkau menyertai jalan kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami. Kami bersyukur Engkau memberkati kami dengan setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pagi hari ini kami bersama dengan saudara-saudara kami, baik kami ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami hendak datang ya Tuhan, menaikkan pujian bagi nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau berdoa bersama-sama, menyerahkan segala apa yang menjadi kerinduan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya ya Bapa, apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini semuanya menyukakan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan atas segala ketidaklayakan kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan melawat ibadah kami, Tuhan melayakan sarana dan prasarana yang kami pakai, kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita kabarkan Injil. Kita naikkan nyanyian pujian nomor 203. Marilah kabarkan Injilnya. Kita bersuka bersama bahwa Tuhan jadikan pujian ini menjadi kerinduan kita. Jadikan pujian ini menjadi pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena inilah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, menjadi kitab yang terbuka bagi setiap orang. Puji Tuhan.
kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa, penebus dosa kita, mencurahkan rahmat-Nya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Ayat yang kedua, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Kita Tuhan melalui katakan Injilnya, harapan semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Ayat yang ketiga, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita, melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya nama-Nya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Ingatlah amanat agungnya. Ingatlah amanat agungnya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ingatlah segala apa yang menjadi amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terlahir di dunia ini membawa suatu pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi kesaksian bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan pujian kemurahan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pujian iman kita kepada Tuhan ketika kita rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Pujian ini mengantarkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Sofi ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, bukalah telinga kami dan anugerahkan kami hati seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Sofi yang ada di Taiwan, dan kami menyerahkan sesi untuk firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Sofi kami persilakan. Selamat pagi. Suara saya sudah jelas? Oke. Terima kasih, puji Tuhan. Kami bisa bersama-sama beribadah lagi hari ini. Meskipun pandemi masih belum selesai, tapi hati kami juga tidak berhenti untuk mencintai Tuhan dan ingin membagikan Injil kepada orang yang lain. So hari ini saya mau berbagi judul memberitakan Injil. So hari ini kami bersama belajar dari Paulus. Dari Paulus bagaimana memberitakan Injil. So firman Tuhan hari ini di Timotius kedua pasal 4 ayat 7 sampai 8. Okay. Firman Tuhan Timotius kedua pasal 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Timotius kedua adalah satu buku yang kita menyebut surah-surah pastoral.
Ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, dia dipenjarakan di Roma, menunggu penghakiman. Paulus tahu bahwa waktunya untuk hidup sudah hampir habis. Oleh karena itu, dalam surat ini, Paulus secara khusus mendorong Timotius untuk tidak takut akan kesulitan apapun, untuk menjadi saksi yang setia kepada Yesus Kristus, untuk berpegang teguh pada Injil Kristus, ajaran doktrin murni, dan memikul beban tanggung jawab untuk mengajar dan menginjili. Paulus dalam suratnya menyuruh Timotius untuk segera datang ke Roma, ya, karena banyak orang yang telah meninggalkan Paulus. Timotius memang datang ke Roma untuk menemani Paulus, dan Timotius tinggal bersama Paulus sampai dia dieksekusi. So ini latar belakang tentang Timotius kedua. So Timotius kedua bab 4 adalah peringatan terakhir Paulus kepada Timotius. Dia menggunakan dirinya sebagai contoh bagaimana dia bersedia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus membuat pernyataan yang jelas tentang apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Dia mendorong Timotius untuk bekerja keras meninjil. Tidak peduli waktunya baik atau buruk. Paulus mengatakan kata-kata ini pada saat Injil tidak mudah diberitakan. Ya. Baru kedua pertama juga merupakan awal dari penganiayaan besar yang dihadapi oleh orang Kristen. Pada zaman Yesus hanya beberapa sekte Yudaisme yang menentang Yesus, seperti orang Farisi, Saduki, dan para imam dan ahli Taurat. Tetapi di bagian akhir pelayanan Paulus, penganiayaan lebih besar dan datang dari tempat yang berbeda. Ya. Dalam kebakaran besar Roma pada tahun 64 Masehi, Kaisar Nero untuk menghilangkan kritik orang lain terhadapnya, membingkainya dengan orang-orang Kristen, dengan mengatakan bahwa api itu dibuat oleh orang Kristen. Sejak itu, orang-orang Kristen menghadapi lebih banyak penganiayaan termaksud dari kekaisaran Romawi.
Pada akhir abad pertama, banyak orang telah menjadi martir bagi Tuhan. Ya. Termaksud para rasul Yesus Kristus. Seperti ketika Rasul Petrus menjadi martir, ia meminta Algojo untuk menggantungnya di kayu salib secara terbalik karena ia merasa tidak layak untuk mati di salib dengan cara yang sama seperti Yesus. Paulus juga martir pada 60-an Masehi. Rasul Yakobus adalah rasul martir paling awal, sekitar sebelum 50-an Masehi. Paulus tahu bahwa Timotius akan mendahapi banyak tantangan dari imannya di masa depan. Termaksud termaksud guru-guru palsu dan sebagainya. Oleh karena itu, Paulus mendorong Timotius untuk mengutamakan pemberitaan Injil dan mengerjakan ajaran yang sehat setiap saat. Ya. Dalam suka dan duka, atau dalam menghadapi berbagai tantangan dan penganiayaan. So ini kami bisa membaca Timotius kedua pasal 4 ayat 1 sampai 5. Setelah Paulus benar-benar bertemu Kristus, dia bekerja keras untuk mengkhotbahkan Injil dan tidak peduli bahaya atau apapun yang dia hadapi. Dia selalu berkhotbah dengan berani. Ya. Di firman Tuhan Roma 1 pasal 1 ayat 16. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus mengingatkan Timotius untuk memberitakan Injil dan mengerjakan kebenaran dengan setia sampai mati. Karena Paulus adalah teladannya. Ya. Tapi bagaimana memberitakan Injil? Dalam Timotius kedua pasal 4 ayat 1 sampai 5, Paulus mengajar Timotius tentang kedah bagaimana memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran. 1. Tanpa peduli waktu atau situasinya, pastikan untuk fokus pada peninjilan. Peninjilan adalah sesuatu yang orang Kristen harus lakukan sepanjang hidup. Itu tidak dapat digantikan oleh hal-hal lain dalam prioritasnya. Okay. 2, itu
beritakan Injil dengan segala kesabaran. Seberat apapun kesulitan yang dihadapi. C. Itu memberitakan Injil yang murni. Tidak perlu menambahkan apapun. Ini penting sekali ya. Di Korintus 1 pasal 2 ayat 1 sampai 2 Paulus berkata di sini ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, ini di Korintus 1 pasal 2. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Injil yang murni dapat mengeluarkan segala macam ajaran untuk menegur, memperingatkan dan menasihati. Ya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam peninjilan. Satu, ketika menyalahkan orang lain harus sesuai dengan kebenaran Alkitab, bukan pembenaran diri, tapi harus disertai kejujuran dan kerendahan hati. Dua, mengkhotbah bukan tentang berbicara dengan nyaman, tetapi tentang pencerahan. Ya, bukan tentang nyaman, tapi tentang pencerahan. Tiga, setiap orang adalah orang berdosa dan telah berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, kita harus rendah hati dan lemah lembut, tetapi pasti memberitahukan kebenaran, keselamatan kepada orang lain. Di Petrus 1 pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ya, di sini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang salah
yang salah dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sesungguhnya saya sangat suka firman Tuhan ini ya. Ya, so Paulus menasihati Timotius dengan begitu tegas dan penuh kasih karena Timotius akan melanjutkan pelayanan penginjilan Paulus. Di Timotius kedua, Paulus menyatakan ada 3 hal yang dia telah penuhi mengenai misi yang diberikan dari Tuhan. So ini firman Tuhan kami membaca hari ini ya. So 1, Paulus berkata, Paulus mengakhiri pertandingan yang baik. Ini artinya memberitakan Injil. Dalam Korintus kedua pasal 11, Paulus menyebutkan bahwa demi Injil ia telah menderita banyak penganiayaan, kesulitan, dan bahwa tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga di dalam jiwa. So tolong Ibu Tani bisa bantu membaca firman Tuhan ini di Korintus kedua pasal 11 ini ya. Korin- 23 sampai 29. Ya. Ini lebih panjang. Ya. 2 Korintus pasal 11. Pasal 11 ayat berapa, Bu Sofi? Ayat 23 sampai 29. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Ya. Oke. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ya.
Terima kasih. Ya, so dulu Paulus menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, dia bersedia memberikan hidupnya untuk Injil. Ya, so penderitaan Paulus karena dia bersemangat memberitakan Injil. Ya, dia mendorong Timotius untuk berjuang dalam perjuangan yang baik untuk Injil dengan cara yang sama. Ini di Timotius kedua, pasal 21 sampai ayat 1 sampai 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Okay. Kedua, Paulus telah berkata dia telah mencapai garis akhir. So, artinya ini Paulus menyelesaikan pelayanannya. Ya, mencapai garis akhir itu artinya menyelesaikan pelayanan. Ya, Paulus. Dalam teks aslinya, mencapai garis akhir memiliki arti yang sama dengan melayani. Paulus berkata bahwa dia telah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia telah menyelesaikannya dengan kekuatan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Paulus berkata dalam 1 Korintus, ini di 1 Korintus, hari ini banyak firman Tuhan kami membaca ya, tapi itu karena firman Tuhan penting sekali ya. So di Korintus 1 pasal 9 ayat 24. Ya, saya pikir firman Tuhan ini ya semua Kristen itu sudah sangat tahu ini ya. Di sini Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelangan pertandingan semua bersetu duduk berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini adalah sikap konsisten Paulus terhadap pelayanan. Ia melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi yang dipercayakan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, untuk menyenangkan Tuhan. Sama seperti orang yang bertanding di lapangan olahraga. Dia menginginkan
pahala dari Tuhan. Inilah yang Paulus bicarakan, mahkota kebenaran yang akan Allah berikan kepada mereka yang mengikutinya dengan setia sampai akhir. Ya. 3. Paulus adalah memelihara iman. Ya. Setiap percaya itu artinya setia percaya kepada Tuhan sampai akhir. Mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir, menekankan ketekunan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 12. Pendeta Taufik di sini. Ya, Ibu. Bisa bantu baca Matius 11 ayat 12. Ya. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-12. Demikian Injil Matius itu artinya kerajaan surga hanya dapat dimasuki melalui kerja keras. Dan mereka yang bekerja keras dapat masuk. Di Lukas pasal 16 ayat 16. Di sini juga berkata, Yesus juga berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang mengganggahinya berebut memasukinya. Sesungguhnya firman Tuhan di sini itu tidak mudah itu mengerti tapi artinya kalau kami mau ikut Yesus Kristus itu harus harus bekerja keras. Ya, jadi Paulus mengatakan dia berkata keras sampai akhir di sini. Paulus tahu bahwa waktunya telah tiba baginya untuk dijurahkan. Paulus menggunakan kata-kata di dalam perjanjian lama itu dijurahkan. Ya, untuk menunjukkan bahwa hari-harinya telah dihitung. Paulus berkata di dalam Roma 2 pasal 12 ayat 1. Di sini tolong Ibu Tanti bisa membaca lagi ya di Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat yang ke-1 beginilah bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, amin. Paulus tidak hanya menasihati semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakainya. Sekarang dia menyelesaikan pelayanannya dan memberikan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan mahkota kebenaran akan diberikan kepadanya. Siapa yang dapat memberitakan mahkota kebenaran? Paulus berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Oke, di sini. Tolong Bu Tanti bisa membaca lagi ya. Itu Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Roma pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Pembenarannya adalah karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia mengingatkan Timotius untuk tidak melupakan keselamatan Yesus Kristus karena arka Injil adalah Yesus Kristus. Ya, Paulus mengingatkan Timotius untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu itu karena hanya mereka yang dengan setia mengikuti Tuhan, menghormatkan kebenaran dan memegang kebenaran sampai akhir dapat menerima upah Tuhan. Ya. So, kesimpulan. Peninjauan adalah pelayanan seumur hidup orang Kristen. Tidak peduli lingkungan, bagaimana masyarakat telah berubah, apakah ada waktu yang tepat, dan lain-lain. Paulus mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan untuk memberitakan Injil. Chrysostom itu Papa Gereja di abad ke-5 yang dikenalkan sebagai John Kristen. Kalau dia khotbahnya yang luar biasa. So di sejarah Kristen biasanya kami Chrysostom kami, we call it golden mouse, mulut emas, mulut emas, karena dia khotbah luar biasa. Pernah berkata, jangan
tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini hari yang baik untuk memberitakan Injil. Tetapi tanyakan apa alasan untuk mengatakan Injil baik untuk peninjilan. Peninjilan tidak dibatas oleh waktu atau lokasi dan bukan hanya memberitakan Injil dengan hanya duduk di dalam gereja. Bersyukur pada Tuhan, saya tahu gereja Baptis El Shaddai adalah gereja yang bersedia menyebarkan Injil dan banyak anggota terlibat dalam pekerjaan peninjilan di gereja. So, semoga Tuhan memberkati pekerjaan kalian semua dan Tuhan memberkati bersedia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dan terus menyebarkan kebenaran Tuhan di lingkungan yang sulit. Di tahun yang baru ini, kita saling menguatkan, terus bekerja sama untuk mengikuti Tuhan. Walaupun kami di tempat-tempat yang beda, ya. So, memberitakan Injil jadi akhirnya kita dapat dengan sukacita menerima mahkota kebenaran dan termaksud hidup kekal yang akan Tuhan berikan kepada kami. Ya, so Tuhan memberkati semua jemaat di gereja EBC. Terima kasih. Ya. Okay. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sofi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajari kita untuk kita boleh meneladani apa yang telah Paulus kerjakan di sepanjang kehidupannya, di mana dia boleh berjuang terus menyampaikan penginjilan sampai garis akhir Tuhan memanggil dia. Dan mari kita tetap meneladani itu, karena penginjilan tidak hanya dilakukan ketika kita duduk di gereja, tetapi biarlah kehidupan kita menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kita akan bersama-sama mengamini kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Biarlah pujian ini menjadi pujian iman kita kepada Tuhan, agar supaya Tuhan mengaruniakan hati kepada kita untuk kita boleh berani mengabarkan kabar baik Tuhan kepada setiap orang. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi untuk Tuhan kita pujikan pujian-Mu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk
ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada Pendeta Muda Taufik Nurwigianto kami persilakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kami sekalian dan memberikan pengurusan kepada kami sekalian untuk kami boleh pergi memberitakan Injil-Mu. Kami boleh berdiri, kami boleh melangkahkan kaki Tuhan untuk kami boleh memberitakan kabar baik-Mu. Untuk itu Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami rindu Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian, sehingga kemanapun kami melangkah, sehingga kemanapun kami berada, kami selalu punya hati, kami selalu punya keberanian untuk kami membagikan kasih-Mu Tuhan melalui apa yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Bu Sofi yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk mengingatkan dan menguatkan kami sekalian untuk kami boleh memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada beliau, dan kiranya Tuhan juga campur tangan atas pelayanan yang Tuhan percayakan di Taiwan. Dan kami menyerahkan keluarga beliau ke tangan kuasa-Mu, supaya semuanya dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada, kiranya yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan atas segala sakit penyakit mereka. Di tengah pandemi COVID-19 dengan varian Omikron dan segala macamnya, kami mohon Tuhan memberikan imunitas tubuh yang kuat dalam menghadapi semua situasi ini, sehingga seluruh umat-Mu berkenan dihindarkan dari virus-virus ini Tuhan. Dan kiranya kesehatan yang datangnya daripada Engkau percayakan atas seluruh anak-anak-Mu, atas setiap pekerjaan, bisnis, usaha yang Tuhan percayakan atas setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan atas segala kehidupan mereka. Dan atas setiap sawah ladang dan ternak yang ada, Tuhan terus menolong dan terus Tuhan memberikan pertumbuhan yang sangat baik, sehingga hasil panen yang terbaik pada akhirnya Tuhan yang mempercayakan. Dalam proses demi tahap demi tahap, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan seluruh umat-Mu di dalam mereka menjalankan setiap usaha mereka di tengah situasi-situasi yang tidak mudah pada saat ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, Tuhan yang memberikan kepandaian, kecerdasan, dan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Secara khusus kami menyerahkan Saudara Tian yang akan berangkat ke NTT pada hari Rabu nanti, yang akan menjalankan tugas kampus. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan selama di NTT selama 1 bulan Tuhan juga memampukan supaya kemanapun Tian berada, di situ pula Tian juga dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik-Mu, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan hamba-Mu berdoa terus menyerahkan kepada Engkau untuk kesehatan Ibu Patricia dan juga kandungannya. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu terjadi atas beliau sampai dengan masa melahirkan. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas beliau, dijauhkan dari segala niat jahat manusia dan juga kuasa-kuasa kegelapan, sehingga pada hari di mana buah hati nanti dilahirkan di dunia, ibu dan bayinya dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak kurang satu hal apapun. Kami percayakan dokter, kami percayakan perawat ataupun bidan yang akan ambil bagian menolong, mendampingi. Biarlah segala sesuatunya dalam pimpinan-Mu, biarlah segala sesuatunya dalam penyertaan-Mu. Dan hamba-Mu berdoa untuk rumah tangga seluruh anak-anak-Mu, kiranya hubungan suami istri diberkati oleh Tuhan, hari lepas hari semakin harmonis di dalam Tuhan, dan hubungan orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, keluarga inti dengan keluarga besar, semuanya juga dipenuhi dengan keharmonisan yang datangnya daripada-Mu, sehingga sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir melimpah di dalamnya.
Sebentar Bapak, kami hendak mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan dalam aktivitas kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan saat ini ketika kami melangkahkan kaki kami keluar dari bait-Mu yang kudus, ataupun ketika kami keluar dari Zoom online kami masing-masing dalam ibadah raya ini dengan membawa satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati masing-masing kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Silakan duduk kembali untuk saat teduh jenak di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah raya Minggu 6 Februari 2022. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.